Welcome back to Fadi Portrait, Jelajah Dewata. Sesuai janji gue kemarin, selama di Bali gue akan menyempatkan untuk menjelajahi tempat-tempat yang tinggi sejarah dan makna khusus bagi penganut agama Bali. Rasanya tiap perjalanan yang gue tempuh di sini selalu meninggalkan kesan yang membuat gue enggan untuk melupakan. Bukan hanya motor yang gue kendarai selalu nyaman dalam berbagai kondisi, namun juga cerita di balik setiap sudut kearifan Bali. Hari ini gue akan kembali menemukan cerita di balik ragam budaya dan kepercayaan Bali, dengan memulai bergerak menuju salah satu tempat suci umat Hindu Bali. Pulau yang didominasi oleh umat Hindu ini ternyata tidak terlepas dari bangunan suci dan juga tempat pemujaan tiap sudutnya. Gua pun menyinggahi salah satu pura di Bali. Ya, inilah Tirta Empul. As you can see, tempat suci ini bukan hanya dikunjungi oleh umat Hindu dan wisatawan domestik, tapi juga seluruh umat dari penjuru dunia untuk menyucikan diri, cari ketenangan jiwa, dan memohon tirta suci. Well, kita mungkin tercipta dari beragam perbedaan dan keyakinan, tapi hal ini tidak menghentikan kita untuk melangkah bersama dan mencari ketenangan sebagai wujud syukur atas kebesaran yang dimiliki olehnya. Di sini gue menyaksikan langsung bagaimana umat Hindu Bali bersimpuh menghaturkan seluruh harapan dalam sembahyang mereka. Sejujurnya, pemandangan indah ini menyadarkan gue banyak mengenai perbedaan, namun juga bersama dalam kebaikan. Di tengah aroma wangi dupa, para pencari ketenangan berjumpa melakukan ritual melukat. Tradisi perjalanan spiritual ini jadi jembatan antara sesuatu yang fana dan yang kekal. Pura ini memiliki beberapa mata air suci yang konon diciptakan oleh Dewa Indra dan diyakini sebagai air berkah bagi orang-orang yang mensucikan diri di pura ini. Air suci yang mengalir menggembang di antara batu kuno, seraya menawarkan harapan dan pengampunan bagi setiap insan yang memohon. Pura Tirta Empul, kembalinya jiwa dalam kedamaian mereka, sebuah keajaiban dan keindahan dari tempat suci yang memancarkan cahaya harapan dalam duka. Masih dengan misi yang sama, gue akan menempuh perjalanan ke selatan Pulau Bali, yaitu Buleleng. Well, gue akan berkunjung ke tempat yang juga menjadi tujuan perjalanan spiritual umat Hindu. So yeah, this is Pura Pemutaran. Di antara dinding-dinding batu yang berdiri tegak dan altar-altar yang bersinar dalam cahaya mentari, Pura Pemutaran menjadi tempat spiritual bagi mereka yang juga mencari kedamaian. Pura Pemutaran terkenal dengan 4 jenis sumber tirta atau air suci dengan suhu, bau, dan rasa yang berbeda. Dan ya, gue merasakan itu secara langsung, didampingin oleh Pak Jro Mangku Ketut Wirdika sebagai bandesa adat Pemutaran. Berdasarkan kepercayaan umat Hindu, setiap tetes air yang bersumber dari tirta berkain putih, merah, hitam, hingga kuning memiliki khasiat yang berbeda dan terbukti dirasakan oleh umat sedharma. Satu-satu daripada tempat sumber mata air ini beda-beda khasiatnya. Nah, kami perkenalkan begini ya. Contohnya begini, dulu waktu ada orang hamil karena dukun jauh, dokter pun tidak ada waktu itu, katakanlah tahun 70-an lah. Jadi masyarakat sini biasanya kalau susah sulit sekali ini melahirkan, nanti dia mohon kepada Tuhan atau yang bermanifestasi di sini, sehingga air yang dibungkus warna putih ini dimohoni, diperciki, diminumi, dimandiin, ya setungkare anak cabang bayi dan si yang masih hamil ini terselamatkan gitu. Nah, yang kedua yang dibungkus warna merah biasanya begini. Kalau misalnya pekarangannya angker, ya ada penghuni makhluk halus, jin, setan, dedemit atau sebangsanya,
Misalkan tanahnya biasanya dia tempat kuburan, terus sudah beberapa spiritual, supranatural kan gitu ya, yang sudah mungkin menangani belum juga bisa dinetralisir. Nah, satu-satunya ya menghadap kepada beliau ini, karena beliau yang akan menetralkan lewat mata air tadi yang dibungkus warna merah itu. Nah, terus cara gunanya ya nanti dikasih tahu oleh para pemangkunya. Nah, terus yang dibungkus oleh warna kuning, biasanya dulu kalau orang biasa sakit kulit, kolera, gatal, jamur yang susah sekali disembuh. Kadang-kadang dia sudah minum obat dan sebagainya tak sembuh-sembuh gitu misalnya. Nah, di situ memohon juga kepada beliau di sini, ya Astung Kare sudah banyak yang disembuhkan. Nah, terus yang warna hitam begitu juga. Yang warna hitam ini biasanya kan orang sering kena migis ya, black magic lah katakan begitu, seperti kesurupan, seperti apa ya, kalau orang Bali bilang bebainan, kena santet lah gitu ya. Nah, kena kiriman, nanti diperciki air ini, dimandikan, dilukat, diruat ya, Astung Kare ada kesembuhan-kesembuhan, banyak sudah terjadi seperti itu. Nah, kalau misalkan dia dalam kegelapan dalam hidupnya, susah kan begitu ya, jadi seperti kegelapan sekali, gimana saya tidak bisa memecahkan masalah gitu, nanti memohon kepada beliau, air yang dibungkus warna putih sama kuning ini dipadukan. Nah, sehingga setelah diperciki dia sepertinya merasa, oh sekarang sudah terang, agak terang sekarang saya, mana timur mana barat tahu saya sekarang kan gitu ya. Istilahnya kalau orang Bali bilang kangin kau gitu, tahu kangin kau gitu. Nah, terus kalau misalnya para caleg ya di musim-musim caleg ya, tapi kalau calegnya ini mau ngomong gitu, biasanya kan tidak mau ngomong. Pak Mangku, saya mau gini, mohon saya beri petunjuk cerita yang mana saya tunas, tidak pernah begini. Biasanya kalau dulu gitu, ini memang privat sih ya, privasi, ini memang tidak pernah dikasih tahu. Tapi oke lah, hari ini saya buka. Biasanya yang warna putih sama yang warna hitam ini dipadukan, sehingga seperti dia susah jodoh gitu misalkan kan. Nah, kalau dia bekerja sering ditolak, dia melamar pekerjaan sering ditolak gitu misalnya, biasanya itu yang dipakai. Itu dipakai mohon. Jadi ya semacam kewelasan, keasihan gitu. Nah, itu. Nah, satu lagi ya saya buka ya. Misalkan kalau dia usaha stagnan gitu misalnya. Sudah usaha begini, usaha begitu, macet terus, ada sesuatu yang mungkin tidak bisa masalahnya tidak bisa diselesaikan. Ya, satu-satunya dia memohon ke sini. Nah, inilah fungsi guna dari pemutaran. Mau dia putar kiri apa putar kanan gitu. Kalau mau duniawi ya ke kiri, kalau mau ke spiritual jenjangnya ya ke kanan gitu. Nah, makanya nanti keempat sumber mata air ini dipadukan, disatukan dia. Nah, caranya itu jero mangku atau pemangku di sini yang tahu. Gitu. Lagi dan lagi, gue dibuat takjub dengan tradisi yang ada di Bali. Berkunjung ke Pura Pemutaran dan berbincang dengan Jero menunjukkan bahwa adanya banyak cara yang diyakini oleh saudara-saudara kita untuk menemukan kedamaian yang sejati. Siapapun, umat manapun, misalnya di sini tidak ada khusus, "Oi, kamu orang Hindu saja ke sini, Muslim tidak dari itu." Jadi siapapun mereka, dari agama apapun, suku apapun, silahkan datang ke tempat ini sepanjang percaya dan yakin. Gitu. Dari sini gue percaya bahwa di antara banyaknya perbedaan kepercayaan, kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bermunajat. Jadi, sebuah perbedaan bukanlah alasan untuk saling bersinggungan dan juga tidak menghalangi umat manapun dalam berikhtiar mencari kedamaian yang dituju. Terima kasih, Pak Jero. Last but not least, tanpa gue rencanakan, di tengah panasnya Pulau Bali, ternyata alam memanggil gue untuk menyaksikan langsung tradisi Gebuk Ende atau yang biasa dikenal dengan tradisi panggil hujan. Di bawah langit sore, masyarakat Bali berdiri dan berkumpul untuk menyaksikan tradisi yang membangkitkan keajaiban dari kedalaman bumi. Sebuah persembahan suci kepada Sang Pencipta dengan segala pengharapan tulus kepada langit akan berkahnya dari air yang turun atas izinnya. Bukan cuma menyaksikan, tapi gue juga berkesempatan langsung untuk ikut menjalankan tradisi ini.
Gua mengikuti ritual perang meminta hujan dengan membawa tameng dan saling memukul menggunakan kayu rotan. Jujur, ini jadi momen yang tidak terlupakan buat gua. Setiap gerak tubuh dan doa yang terlantun menyadarkan gua bahwa Bali selalu melibatkan benang spiritualis yang menghubungkan mereka dengan kekuatan alam semesta. Well, sebentar lagi perjalanan gua menjelajahi Dewata akan berakhir. Di episode berikutnya, gua akan sepenuhnya menikmati keindahan utara Bali. Penasaran kan bagaimana akhir dari journey ini? So, see you guys on the next episode.